kelompok B Baitul Iqbal Desa Lingkungan Rubai Pekanbaru. Nah, kan lebih tidak membaca kata, membaca kata-kata. Oke, sekarang kalau saya sama orang tua ini termasuk hormat saya. Kalau lebih muda, saya ajar aja. Karena lebih tua, ada hikmahnya. Di latar belakang, ibu membicarakan di latar belakang itu terlalu umum, terlalu umum. Dia ada umum, ada terlalu umum, ada khusus. Jadi itu. Jadi kalau dilihat dari latar belakang permasalahan, coba ibu gambarkan apa yang ibu teliti saja. Contoh, ketika ibu meneliti tentang penerapan metode bermain kartu huruf hijaiyah untuk meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran, ibu fokuskan kepada itu. Contoh, membaca Al-Quran adalah sangat penting bagi umat Islam. Kan itu masuk permainnya. Sedangkan dalam membaca Al-Quran itu dimulai dididik dari usia anak-anak, dari dalam kandungan atau sebelum itu sampai mereka ini. Itu ceritakan itu. Kalau ibu berbicara ini secara terminologi, banyak sekali istilah pendidikan ini umum sekali, terlalu umum. Jadi supaya mengerucut sedikit, ibu ceritakan itu apa yang ibu teliti. Itu dia. Lebih terfokus dia, lebih terarah dia. Jadi setelah membaca Al-Quran, baru ibu kaitkan nanti dalam membaca Al-Quran. Rupanya banyak sekali metode-metode yang diajarkan. Salah satu metode yang diajarkan itu menggunakan metode bermain huruf hijaiyah dalam tingkat anak usia dini atau Raudhatul Anfal. Kan lebih masuk itu, lebih terkunci dia, aman kita. Kalau bahasa yang disampaikan dalam latar belakang yang saya baca ini masih umum. Jadi itu Bu. Jadi ibu fokuskan kepada apa yang ibu teliti. Kalau pendidikan itu kan banyak. Pendidikan kimia, pendidikan juga. Pendidikan ekonomi, pendidikan juga. PGMI, pendidikan juga. Jadi ini ibu fokuskan kepada apa yang ibu teliti. Maka bisa juga dalam membuat latar belakang seperti piramida terbalik. Dari lebar cut ke bawah, kayak gitu. Jadi digambarkan dulu tentang membaca Al-Quran, baru dikerucutkan dengan metodenya, lebih terarah. Setelah itu baru nampak. Setelah dilihat, rupanya ada beberapa gejala-gejala yang terpantau oleh penulis. Di antaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Kalau teori di latar belakang itu tak usah banyak teori. Teori itu banyakkan di bab 2 atau di kajian teorinya. Di latar belakang itu teorinya boleh 2 atau 3 itu udah banyak gitu, teorinya. Jadi lebih terfokus kepada apa yang kita teliti. Itu namanya melatar belakangi. Jadi itu Bu ya, diarahkan seperti itu ya, diarahkan supaya proposal ibu ini atau penelitian ibu ini lebih mantap hasilnya. Kemudian gejala-gejalanya harus dimunculkan. Kan di sini kan ibu meneliti tentang penerapan metode bermain kartu huruf hijaiyah. Apa gejala yang timbul di dalam anak itu sendiri? Apakah anak itu tidak hafal dengan huruf-huruf hijaiyah atau tidak tahu dengan huruf hijaiyah? Itu gejala itu. Dengan tidak tahu tadi kita gunakanlah metode ini supaya apa? Supaya mereka tahu.
Nah, itu gejala. Untuk melihat hasil itu kita lakukan menggunakan siklus tadi, menggunakan PTK, penelitian tindakan ke kelas. Nah, jadi lebih terarah ya. Jadi itu kemudian di latar belakang juga itu coba dikerucutkan kembali apa yang kita sampaikan tadi. Baru muncul nanti dari gejala tersebut setelah melihat berdasarkan dari gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul bla 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 bla. Masuk titik, jangan ditambah lagi. Masuk kepada istilah selanjutnya, penegasan istilah. Kalau penegasan istilah ini dicari di buku boleh, di kamus besar bahasa Indonesia boleh. Penegasan istilah itu yang berkaitan tentang apa yang kita teliti. Supaya apa? Supaya judul kita ini tidak kemana-mana. Ini mau pergi ke Pekanbaru, dari Bangkinang ke Pekanbaru, lewat dulu ke Rokan-Hulu. Apa montak jadinya tuh? Setelah Rokan-Hulu lewat pula ke Sumatera Utara sampai ke Dumai. Setelah ke Dumai baru ke Pekanbaru. Nah, jadi supaya tidak terarah, supaya terarah, maka penegasan istilah itu dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah. Nah, itu dia. Oke. Kemudian permasalahan, ada namanya identifikasi masalah. Apa yang Ibu rumuskan masalahnya di sini? Coba Ibu bacakan apa rumusan masalah itu. Masalah anak-anak belum dapat mengenal semua huruf hijaiyah. Rumusan masalahnya, Bu. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana penerapan keterampilan membaca Al-Quran dasar anak usia dini di kelompok B Baitul Iqbal untuk meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran dasar anak usia dini di RA Baitul Iqbal Desa Limungan, Rumbai, Pekanbaru. Nah, coba Ibu dilihat rumusan masalahnya itu. Ada nggak kaitannya dengan apa yang diteliti? Nah, itu dia. Jadi kan tidak ada kaitan. Sedangkan yang Ibu teliti itu adalah metode bermain kartu. Nah, rumusan masalah Ibu ini beda sekali. Ya, di sini hanya membaca Al-Quran, keterampilan di sini, keterampilan membaca Al-Quran. Tak sinkron ya. Maka saya bilang tadi mau ke Pekanbaru muter-muter dulu sampai ke Sumatera Utara baru sampai ke Pekanbaru. Itu kalau sampai. Nah, jadi Ibu buat rumusan masalah lagi. Nah, Ibu rumuskan masalah lagi. Biar terarah, Bu ya, biar terarah. Ini tak ada kaitan sama sekali dengan apa yang Ibu teliti. Sedangkan yang Ibu teliti ini metode bermain kartu huruf hijaiyah. Jadi fokus kepada metode bermain kartu huruf hijaiyah. Nah, jadi berkaitan yang selanjutnya juga seperti itu, berkaitan terhadap tujuan penelitian. Juga. Jadi Ibu perbaiki itu, kemudian dikerangkan teorinya. Teori siapa yang Ibu pakai? Coba teori siapa?
yang saya perhatikan, ini saya baru baca sekilas nih, setengok ya. Ibu tak ada sama sekali menceritakan teori bermain kartu itu sendiri, metode bermain kartu huruf ya, iya, belum tergambarkan dalam proposal ini. Nah, jadi ibu cari teori dari buku manapun, ibu masukkan di sini, menggambarkan tentang penerapan metode bermain kartu huruf hijaiyah. Kuncinya itu sebenarnya, itu metode yang digunakan, metode dan teori. Jadi itu dimasukkan di sini. Di dalam yang ibu sampaikan teori ini masih umum sekali, masih dalam lingkup bermain. Kalau bermain itu banyak teorinya, ya, masih lingkup umum ya, belum ada hal yang dikunci di sana, belum ada teori yang betul-betul mengarahkan kepada penelitian ibu itu sendiri. Nah, jadi itu ya. Jadi cari teori yang sesuai dengan apa yang ibu teliti. Kegunaan teori itu adalah dasar ibu untuk meneliti. Sama kita membuat bangku ini kan dari kayu. Nah, itu dia. Kayu ini kan diolah baru bisa menjadi bangku, kan seperti itu. Yang mengolahnya itu ada yang menerapkan teori itu. Mengolahnya itu bisa menggunakan gergaji, kan itu, bisa menggunakan paku, bisa menggunakan apa lagi, penokok baru jadi kursi. Kayunya itu sebelum jadi apa namanya yang bagus, disinso, tahu sinso? Nah, disinso dulu, dirapikan dulu, nah, baru jadi. Seperti itu loh. Nah, jadi ibu cari teori yang betul-betul yang berkaitan tentang apa yang ibu teliti. Itu ya teorinya. Kemudian, saya masuk aja ke metode penelitian. Karena ini penelitian ibu ini kalau saya baca itu penelitian tindakan kelas juga. Iya Bu? Iya Pak. Iya. Jadi penelitian tindakan kelas ini harus ada namanya kerangka berpikir. Udah ibu tuangkan di dalam proposal ibu, ya, kerangka berpikir. Nah, ini dia kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir ini seperti apa ya? Nah, itu punya saya aja, putus-putus ya. Seperti apa baca dulu kerangka berpikir? Halaman 39. Berarti ini kurang mengedit ibu. Ibu edit kembali ya. Iya Pak. Banyak. Kalau saya pusing saya punya ini. Nah, ibu arahkan itu kerangka berpikirnya seperti apa. Ini kondisi tindakan, kondisi peneliti. Nah, ini nanti ibu arahkan kerangka berpikir itu yang jelasnya sesuai dengan apa yang ibu teliti. Itu ya, apa yang ibu teliti. Kemudian dari kerangka berpikir itu juga seperti yang saya sampaikan yang dari pertama tadi, ada indikator kinerja atau indikator kinerja guru, indikator keberhasilan. Nah, itu nanti ibu masukkan juga seperti apa langkah-langkahnya dalam cara ibu untuk melakukan penelitian tindakan kelas.
supaya terarah dia. Ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Kemudian di samping itu juga dalam pendidikan tindakan kelas ini ibu harus paham menggunakan langkah-langkah PDK. Apa tadi langkah-langkah PDK Ibu? Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, harus paham. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Nah itu nanti ibu tuangkan. Perencanaan yang ibu lakukan apa? Di sini ada nggak ibu tuangkan nih? Langkah awalnya ada nggak ibu sampaikan di sini? Nah ini masih umum sekali. Nah coba ibu arahkan nanti pertemuan awalnya seperti apa, intinya, penutup. Nah, itu di awal, inti, penutup. Itu dalam PTK. Jadi ibu gambarkan dalam proposal ibu ini ya, proposal ibu ini supaya apa? Supaya tidak kemana-mana dia perginya. Kemudian dalam inti itu sendiri, itu pembelajarannya itu ibu arahkan kepada metode yang ibu gunakan ini. Metode apa tadi? Kartu huruf hijaiyah. Metode? Kartu huruf hijaiyah. Iya, metode bermain kartu. Iya. Bermain kartu huruf hijaiyah. Arahkan kepada sana. Oke Bu ya? Iya. Upaya guru dalam meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal huruf banyak kali dalam. Coba ibu gunakan bahasa itu lebih mengena. Upaya guru dalam meningkatkan kemampuan anak untuk mengenal huruf dengan menggunakan media kartu. Oke Bu ya. Jadi kata sambung itu terlalu banyak kali sebenarnya. Kata sambung menyambung itu. Oke, sekarang kita lihat dari pop 1 atau latar belakang permasalahan. Ibu pengen meneliti tentang kemampuan anak atau keterampilan. Nah, coba saya tanya, ibu pengen meneliti tentang kemampuan anak atau keterampilan anak? Kemampuan anak. Kalau kemampuan anak, latar belakang masalah ibu ini harus ibu fokuskan tentang kemampuan anak. Coba ibu buka halaman 2 untuk menguasai keterampilan membaca. Nah, keterampilan perginya. Nah, jadi ibu fokuskan kepada apa yang ibu teliti. Jadi kalau di latar belakang itu, ini latar belakang ini kan juga terlalu umum juga. Perkembangan bahasa anak ditempuh melalui cara yang sistematis, gitu ya. Dan perkembangan anak meskipun dari berbagai latar belakang. Sedangkan ibu meneliti di sini tentang upaya guru dalam meningkatkan kemampuan anak, upaya. Nah itu dia, paham ya? Jadi arahkan kepada guru itu sendiri dalam meningkatkan kemampuan anak. Jadi itu ibu masukkan dalam di latar belakang masalah itu. Kemudian kalau dilihat
dari di latar belakang ini belum tergambarkan juga tentang gejala apa yang akan ibu teliti. Jadi memasukkan apa yang muncul sehingga ibu meneliti judul ini. Apakah anak itu tidak punya kemampuan dalam mengenal huruf kah? Atau anak tersebut pola pikirnya bermacam-macam? Kan ada anak itu kan pengennya main aja, tak mau mendengarkan guru ketika belajar. Ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Jadi ibu ungkapkan gejala-gejala itu dalam di latar belakang ini. Gejala apa yang muncul? Kalau di sini permasalahan di TK tunas kencana pada anak kelompok A sekarang ini masih banyak yang belum mengenal huruf. Dari hasil observasi mengenai beberapa aspek perkembangan seperti nilai-nilai agama, moral, mencapai. Ini data ini dari mana ibu dapatkan ibu? 98%, 90%, 89%, 87%, 62%. Data dari mana ibu ambil? Karena ini kan baru di latar belakang ini. Kalau iya benar, data ini dari mana? Sedangkan yang ibu teliti itu kan di tunas kencana kelompok A. Ada berapa jumlah siswanya? Kelompok A 20. 20. Dari data ini ibu dapatkan dari mananya? Ini kan belum pasti datanya, masih ngambang dia. Karena ini sudah menentukan persen. Menentukan persen. Kalau sudah menentukan persen, berarti tahu dari jumlah 20 anak itu ada sekitar 19 anak yang nilai-nilai agama dan moral. Itu dia. Kemudian 10 anak. Itu dia. Jadi data itu yang ibu jelaskan di situ. Ini datanya. Kalau lebih abdol dia, supaya ibu agak aman, ibu jangan menggunakan persentase. Jangan menggunakan persen. Contohnya ada sebagian anak itu kan gejala itu, ada sebagian anak yang bla 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 bla. Itu dia. Lebih lebih terarah dia. Sebagian itu disitulah butuhnya nanti penelitian. Kalau sudah menggunakan persentase ini berarti sudah dapat hasilnya. Untuk apa diteliti lagi? Sedangkan sudah moral itu sudah mencapai 98%, sudah bagus itu. Kalau 98% itu 2% lagi itu 100 itu sudah bagus. Sedangkan upaya guru dalam meningkatkan kemampuan anak, sedangkan kemampuan anaknya itu sudah 98%. Berarti tak perlu diteliti, kan sudah ada hasilnya. Atau ini sudah pernah diteliti Bu Saragi? Udah. Kalau udah tak perlu diteliti lagi, diarahkan kepada yang belum diteliti. Jadi ini sebenarnya kalau penguji nanti, kalau skripsi, ini udah tahu nih. Tahu dia. Berarti hasilnya sudah nampak karena sudah melakukan riset lapangan. Ini hati-hati juga ini, harus berhati-hati. Ini kemudian di latar belakang masalah itu ibu
menceritakan sekilas tentang apa yang ibu teliti. Makanya saya sampaikan seperti piramida tadi. Baru ada gejala-gejalanya seperti apa. Dari gejala itulah ibu tertarik dalam melakukan penelitian. Muncullah penelitian itu upaya dalam meningkatkan kemampuan anak untuk mengenal huruf, ya, dengan menggunakan media, kartu. Nah, nanti ibu arahkan judulnya itu dengan latar belakang itu harus sejalan. Nah itu Bu ya. Sampai di situ dulu paham Bu Sardi? Kayaknya masih grogi Bu Sardi. Nah, yang kedua, ini harus dia pakai juga nih. Yang kedua, tentang permasalahan. Nah, coba di sini berbeda sekali yang punya ibu dengan punya kawan-kawannya. Punya ibu itu kalau permasalahan itu ibu rumuskan dulu baru ibu bataskan. Nah, jadi sini sebenarnya kalau aturan itu kan batasan dulu Ustaz ya. Batasan dulu baru dirumuskan. Sedangkan yang ibu batasi itu tak nyambung sama sekali. Nah, ini nanti harus dirombak total juga nih permasalahan ini. Rombak total, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah. Nah, kemudian ini dirubah tuh ya, dirubah semuanya. Itu dirubah. Kemudian kajian teorinya. Nih, kajian teori. Ini teori siapa yang menggunakan? Nah, ini harus dijelaskan juga. Teori siapa? Nah, ini harus cari teori yang tepat lalu untuk judul ibu ini. Tapi setelah saya baca-baca ini agak kurang nyambung juga dengan judul ibu teliti ini. Upaya guru dalam meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal huruf dengan menggunakan media. Ini terlalu banyak kali bahasa kata sambungnya. Yang ibu teliti sebenarnya ini siapa sebenarnya? Gurunya kah, siswanya kan? Hah? Siswanya, bukan gurunya. Gurunya Pak, yang dia kartu dia kan gurunya kan biasanya kan memakai, enggak, dia tidak memakai kartu, tapi setelah memakai kartu dia kan anak-anak kan cepat nyambung dulu. Pakai kartu ada nyambung. Berarti yang ibu teliti ini gurunya dan siswa. Gurunya. Gurunya, tadi siswanya. Gurunya atau siswanya? Gurunya. Kalau biasa kan Pak gurunya pakai mengumpulkan, tapi yang diteliti itu siswanya Pak. Ya, kayaknya ibu masih ngambang misalnya. Yang ibu teliti guru atau siswanya? Siswa, ya. Berarti untuk dalam meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal huruf. Sedangkan di sini upaya buat.
Karena penelitian ibu antara PTK dengan penelitian lapangan, antara PTK dengan kuantitatif. Kalau di sini penelitian ibu apa ibu buat? PTK ya? Ya bu ya. Metode penelitian kita lihat PTK ya, penelitian tindakan kelas. Ini coba ibu dudukkan dulu judul inilah dulu biar terarah, karena kalau saya baca semuanya nanti ngambang lagi nanti. Ya kita dudukkan dulu judul ini ya bu ya, kita dudukkan. Yang ibu mau teliti itu siapa sebenarnya? Anak ya, anak ya. Jadi kita arahkan aja judulnya. Apa judulnya? Upaya guru dalam meningkatkan kemampuan anak. Nah, ini bahasanya agak apa saya? Kalau ada di bahasa Indonesia ini. Jadi kita fokuskan kepada pengenalan huruf itu, gimana caranya? Mengenal huruf dengan menggunakan media kartu. Jadi bisa menggunakan implementasi karena gini, saya lihat dari isinya itu berbeda juga ini, berbeda isi dengan judul itu sendiri, makanya agak mutar-mutar dia. Saya dari tadi saya coba memasukkan apa, tapi sulit ya, sulit untuk mengarahkan itu sendiri. Iya, bagusnya arahnya kepada implementasi ya, nah, implementasi atau penerapan. Karena kalau ibu menggunakan PTK itu yang cocok, implementasi, penerapan, menggunakan metode ini, atau ya. Jadi ibu judulnya seperti ini, penerapan penggunaan media kartu dalam meningkatkan kemampuan anak, untuk mengenal huruf di TK Tunas Kencana. Nah, itu dia. Itu lebih terarah dia. Kalau sekarang ini saya muter-muter jadi. Nah, coba bacakan. Penerapan penggunaan media kartu dalam meningkatkan kemampuan anak untuk mengenal huruf di TK Tunas Kencana. Ya, jadi arahkan ke sana Bu ya. Jadi yang ibu lakukan penelitian itu adalah media itu sendiri dalam meningkatkan kemampuan anak untuk mengenal huruf. Kan sasarannya ke sana. Itu baru kena dia kepada PTK. Kalau ini antara PTK dengan lapangan, berarti antara 2 dan 1 atau 2 ya. Itu dia. Jadi ibu arahkan ke sana nanti. Kemudian semuanya juga ibu perbaiki. Dimulai dari latar belakang, kemudian apa tadi? Rumusan masalahnya, perumusan masalah, sampai teori-teorinya yang bisa dimasukkan ibu masukkan, yang tidak bisa ibu keluarkan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada ketua. Bisa bergaul. Ibu tinggal di Kampar kan?
Iya, maka terpengaruh bahasa. Ya. Oke. Jadi itu Bu. Jadi gejala-gejala itu Ibu rumuskan juga ya, udah rumuskan. Dan gejala inilah nanti muncul judul yang akan Ibu teliti. Kemudian satu yang belum muncul di sini dalam gejala itu, dalam gambaran tentang metode proyek itu sendiri. Apa yang digambarkan dalam gejala di lapangan? Metode proyek yang Ibu maksudkan di sini itu seperti apa? Bapak? Dihadapkan pada itu metode proyek. Jadi Ibu gambarkan aja di gejala itu. Jadi apa yang termuncul rasa-rasanya sehingga Ibu akan meneliti itu. Ibu masukkan di situ di dalam gejala yang Ibu tuangkan itu sendiri. Kemudian ini kan terlalu banyak sekali yang Ibu sampaikan nih. Sebelum ini langsung aja berdasarkan gejala tersebut di atas, maka ini kan Ibu tulis lagi berdasarkan dari gejala tersebut kemandirian anak masih belum optimal. Lalu saya jelaskan, jadi dihilangkan langsung aja berdasarkan gejala-gejala tersebut terlihat berdasarkan dari gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian. Langsung aja. Jadi ini Ibu hilangkan aja bahasa ini sampai ke sini dengan judul penerapan metode proyek. Karena kan dari gejala itu kita ambil judul ini. Nanti kalau Ibu ceritakan lagi mengambang lagi jadi nantinya. Jadi hilangkan sampai adanya pembelajaran metode proyek merupakan itu hilangkan juga. Sebenarnya itu dimasukkan ke teori sebenarnya, dan Ibu mengambil dari teori, ya kan? Nah, Ibu mengambil dari teori, Ibu tinggal copy paste masuk ke teori, copy paste. Nah, jadi langsung aja kepada judul yang Ibu teliti. Oke. Kita masuk kepada permasalahan. Jadi permasalahan Ibu apa, Bu? Rumusannya? Apakah penerapan metode proyek mampu meningkatkan kemandirian anak usia 5-6 tahun, kelompok B di RA Lila, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar? Bagaimana metode proyek dapat meningkatkan kemandirian anak usia 5-6 tahun, kelompok B di RA Lila, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar? Ya. Ini rumusan masalah ini. Yang pertama itu Ibu rumuskan bagaimana, baru apakah. Jadi setelah Ibu jelaskan bagaimana, apakah ini sesuai atau tidak, itu dia. Jadi Ibu putarkan saja yang A ke B, yang B ke A. Kemudian tujuannya juga seperti itu, Ibu putarkan juga ya, sesuaikan dengan apa yang Ibu teliti. Oke. Kemudian kajian teorinya. Teori siapa Ibu gunakan tadi? Teori siapa? Bukunya apa itu? Ada. Oh, ada ya. Metode pengajaran. Oke. Ada menceritakan tentang metode proyek? Ada ya. Kalau ada menceritakan metode proyek, jadi itulah gambar Ibu yang akan Ibu teliti nantinya. Kemudian di situ juga Ibu cari, kan ada tuh buku primer, ada buku sekunder. Itu kan buku pokoknya kan apa?
buku pembantunya juga apa? Itu ibu cari membantu dari buku primer ibu sendiri. Kemudian kerangka berpikir, ini sudah ibu tulis juga nih. Kerangka berpikirnya ini cukup jelas. Iya. Oke. Kemudian di sini juga ibu telah membuat indikator keberhasilan ya. Cuma di sini tak ibu tuangkan kinerja gurunya seperti apa, siswanya seperti apa. Nah, ini ibu tuangkan di sini. Ini hanya ibu sampaikan secara umum saja. Memang sudah ada, tapi baru secara globalnya. Nah, jadi ibu sampaikan itu nanti gurunya seperti apa, siswanya seperti apa. Oke bu ya. Oke, kita lanjut kepada metode penelitian. Kalau dilihat dari apa yang ibu teliti ini, jenis penelitian itu penelitian tindakan kelas. Jadi ibu meneliti kelas B ya, kelas kelompok B ya, kelompok B. Berapa jumlah siswa ibu? 16 orang. Berarti yang harus mengajarkan nanti ibu ya, ibu. Makanya dalam PTK nanti memang harus ada namanya tim observer atau tim yang mengamati untuk apa yang ibu lakukan dalam PTK itu sendiri. Jadi nanti ibu tunjuklah satu orang nanti, tolong amati saya, kan itu. Bagaimana cara saya mengajar nanti, buat kisi-kisinya. Dikasih sama dia, sesuai tidak sesuai checklist, tidak sesuai checklist. Kalau belum tuntas, berarti diulang kembali beberapa kali pertemuan. Nah, itu nanti ibu menggunakan siklus. Di sini ada nggak siklusnya? Ini ya siklusnya ya, halaman 37 ya. Tapi siklusnya kemana perginya? Pulang kampung ya. Hilang siklus 1, siklus 2 ya. Atau lupa buatnya. Kalau ini kan masih apa nih, panah-panah itu. Nah ini nanti dibuat kembali dan biar jelas kan, biar paham juga. Kemudian nanti harus ada namanya kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Ada dituangkan di sini. Nah, itu dituangkan. Kegiatan awal itu apa? Kegiatan inti, kegiatan akhir. Itulah yang ibu sampaikan ketika proses PTK. Jadi tak kemana-mana lagi. Itu bahannya. Dan itu sesuai apa yang ibu gunakan metode ini. Sampaikan dalam metode proyek ini. Oke bu ya? Oke. Paham bu? Paham ya? Oke. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada ketua. Penerapan metode IKRO. Di RA Mutakin ya, Desa Air Terbit. Desa Air Terbit. Iya Pak, nama desanya memang Desa Air Terbit. Desa Air Tenggelam tidak ada? Belum ada Pak. Belum ada. Baik, di latar belakang itu sangat umum sekali yang diceritakan, dan itu ibu menceritakan seperti apa namanya karangan. Nah, contohnya seorang guru memiliki itu karangan. Jadi dalam di latar belakang itu ibu harus terfokuskan kepada apa yang diteliti. Kalau ibu meneliti tentang penerapan metode IKRO, berarti ibu harus menceritakan dahulu metode IKRO itu apa sih. Metode IKRO yang dikeluarkan oleh karya Kiai Haji As'ad Umar pada tahun bla 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 bla,
tujuannya bla 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 bla. Nah, itu dia. Lebih jelas ya. Makanya di latar belakang ini kalau saya baca ini memang umum sekali semuanya. Kemudian belum ada titik temunya. Belum ada titik temunya apa yang ibu teliti. Nah, itu dia. Jadi ibu sampaikan di situ, ibu mengangkat judul ini dengan latar belakang yang ibu ceritakan yang berkaitan tentang metode Iqra dengan pembentukan kemampuan dasar membaca Al-Quran. Arahkan kepada itu. Ini sampai ibu menceritakan lagi mengantisipasi persoalan maka sekitar tahun 1989. Lama kali. 1989 itu saya baru satu tahun umur saya. Jadi itu kan mengkilas ke belakang gitu. Nah, jadi ibu harus menceritakan yang kekinian, yang terbaru. Nah, itu ibu menceritakan di latar belakang. Baru ibu ambil dari permasalahan-permasalahan, gejala-gejala apa yang ibu angkat sehingga munculnya penelitian ini. Nah, itu di latar belakang dulu ya. Oke. Kita lanjut kepada penegasan istilah. Nah, ini juga kayaknya entah mata saya atau punya saya berbeda kayak penulisan ini, macam-macam metodenya. Nomor 2 ini beda pula hurufnya nih. Atau punya saya aja. Ini dia. Nah, itu dia. Ibu samakan aja kalau tim Roman aja semuanya. Kalau kita kan menggunakan tim Roman. Itu. Kemudian dalam halaman 4 ini, di dalam judulnya tidak ibu tuliskan tahun ajarannya, sedangkan di halaman 4 ini ibu tuliskan tahun ajaran 2020-2021. Jadi tak nyambung kembali nih apa yang ibu judul dengan halaman 4 itu, atau seperti apa yang akan ibu teliti sebenarnya? Sebenarnya yang mau saya teliti itu Pak, misalnya anak-anak itu seringkali dia tidak bisa membedakan mana huruf do. Ya, maksudnya tahunnya hanya tahun 2021 tahun ajaran kah atau tidak? Sebenarnya tidak tahun itu saja anak itu. Berarti hilangkan tahun ajarannya. Tidak pakai Ya, Pak. dosa dipakai lagi. Cukup di RA lil Muttaqin, desa ayat terbit, dah. Itu saja. Kabupaten Kampar. Itu. Bilangkan itu tahun ajaran itu. Kemudian ini biar cepat ya, karena sudah sidangnya. Kalau ini biar. Ya. Permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah sampai kepada rumusan masalah. Yang ibu bataskan masalah itu apa, Bu? Apa yang ibu batasi? Coba ibu bacakan batasan masalahnya. Batasan masalah mengingat cukup luasnya permasalahan yang dihubungkan dengan metode Iqra, maka peneliti membatasi masalah pada pelaksanaan metode Iqra untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, coba ibu samakan dengan apa yang ibu teliti. Ibu membicarakan tentang pelaksanaan atau penerapan? Penerapan. Nah, kalau penerapan ibaratnya konsisten namanya. Kalau penerapan metode Iqra. Kalau pelaksanaan itu kan berbeda lagi tuh. Kemudian pada tahun ajaran juga dihilangkan. Tadi kan tidak pakai itu, Bu ya. Iya Pak.
Oke, itu dihilangkan. Oke, di rumusan masalah, rumusan bagaimana metode ikrar karya dari desa Ketapang Kabupaten Kampar. Ini lengkap. Di judulnya kurang lengkap. Dilengkapi aja, buat desa air terbit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Kalau rumus masalahnya lengkap lah ibu baru tulis. Siapa yang ngerti ibu? Ya boleh, tapi kita seleksi namanya kan. Kita lihat. Nanti setelah diketik dikerjain pula kita kan sama orang yang ngetiknya. Kita ya juga ya. Nah, itu nanti. Kemudian itu juga di tujuan dan manfaat disamakan dengan rumusan masalah. Hilangkan tahunnya itu. Oke, kita lanjutkan kepada kajian teorinya. Teori siapa yang menggunakan tadi, Bu? Ada teorinya. Teori yang berkaitan tentang metode ikrar karya Ki Haji Asad Umar. Ini kemudian teori tentang membentuk kemampuan dasar membaca Al-Quran. Ada teorinya. Miles tadi Pak. Siapa Bu? Miles. Miles. Miles itu aja Pak. Miles. Ya. Itu harus jelaskan teorinya Bu ya. Ibu penelitian Ibu ini apa sebenarnya? PTK kah atau eksperimen atau deskriptif atau kualitatif? Kualitatif. Ibu baca dulu. PTK tapi kualitatif gitu Pak. Ini PTK kualitatif. dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan atau penelitian PTK? Satu-satu aja Bu. PTK aja. Penelitian lapangan aja. Ya. Penerapan metode ikrar karya Ki Haji Asad Umar dalam pembentukan kemampuan dasar membaca. Oke, ini penelitian deskriptif kualitatif. Nah, jelaskan itu. Penelitian deskriptif kualitatif. Ya Bu ya? Deskriptif Kualitatif. Nah, jadi Ibu sampaikan nanti apa itu penelitian deskriptif. Ibu sampaikan di metode penelitian. Ada yang Ibu sampaikan di metode penelitian? Ibu sampaikan di situ. Kalau penelitian deskriptif itu Ibu tidak menggunakan indikator keberhasilan lagi. Hilangkan itu. Berarti Ibu menggunakan konsep operasional.